Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Jum'ah baik ini marilah kita sama-sama bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam minggu-minggu yang lalu kita surut beribadah, maka dalam minggu ke depan ini marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi generasi muda, takwa mungkin bisa diartikan tekun belajar, rajin menghafal, raihlah prestasi Anda, jauhi narkoba, hindari paham radikalisme, hindari paham terorisme, demi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang beradab dan bermartabat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam minggu-minggu ini kita usai menjalankan sembahyang Idul Adha. Banyak sekali dari kaum muslimin menamai Idul Adha itu dengan beragam nama. Ada yang memberikan nama Idul Adha, ada yang memberikan nama Idul Kurban, ada yang memberikan nama Idul Haji, ada yang memberikan nama Idul Akbar. Dari sekian nama semuanya benar. Yang memberikan nama Idul Adha beralasan, Id artinya kembali, Adha berkorban lagi. Artinya hari raya di mana kita yang mampu sayugjanya berkorban kembali. Adapun yang mengatakan hari raya Idul Kurban, di hari itu kita beramai-ramai untuk menyembelih hewan kurban hingga dinamakan Idul Kurban. Ada pula yang mengatakan Idul Haji, artinya di satu hari sebelumnya orang-orang yang berhaji di tanah suci sudah menyelesaikan syarat rukun haji, bahkan syarat sah haji, yaitu wukuf di Arafah. Sebagian ada yang berangkat ke Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah atau melempar jamrah ula wusta Aqabah. Sebagian ada yang bertolak ke Mekah untuk menjalankan tawaf, sehingga tawafnya disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf ketika pulang dari Arafah menuju Ka'bah. Ada pula yang menamakan Idul Akbar, yaitu bodo besar. Mereka yang menamakan Idul Akbar hari raya besar, yaitu mereka mengacu kepada sebuah kejadian yang sangat besar, yaitu penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Yang ini benar-benar merupakan ujian besar bagi seorang ayah
dan umumnya kaum muslimin sedunia. Sehingga Al-Quran mengatakan, inna hadza la bala'un adzim. Sesungguhnya ini bukan hanya ujian biasa, tetapi ini benar-benar ujian yang luar biasa. Dari keempat nama hari raya ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Dari 4 sisi nama hari raya ini, sumbernya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang berhaji, dia menjejaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang berkorban juga seperti itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian besar ini? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan diri dengan firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadha, mengambil Allah, siapa Allah, Ibrahima, pada Nabi Ibrahim, khalilan, sebagai kekasihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zat pencipta alam yang tidak butuh pada makhluknya, bahkan satupun makhluknya tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah menyatakan, Ibrahim saya ambil sebagai kekasih saya. Ada apa dengan diri Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanannya yang panjang, ujian demi ujian, tahapan demi tahapan, Nabi Ibrahim merupakan nabi yang sangat lama dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahannya dengan Siti Sarah, istri pertamanya, berpuluh-puluh tahun tidak memiliki keturunan, sehingga Siti Sarah membuang egoisnya, membuang kecemburuannya, menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang awalnya Siti Hajar merupakan dayang atau pembantu dari Siti Sarah tersebut. Setelah begitu lama merajut kehidupan, Nabi Ibrahim senantiasa tegar, teguh pendirian, tidak kecil hati dan tidak putus asa. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajib lakum, maka pasti sungguh aku kabulkan, aku jawab doa-doa kalian. Dari sinilah Nabi Ibrahim umur yang sudah 85 tahun akhirnya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Setelah ujian lama tidak dianugerahi keturunan ini selesai atau dianggap selesai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum selesai, kata Allah, ujian ala Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah berfirman dengan tanda jawaban bahwa doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabassarnahu bighulamin halim, maka aku kabarkan gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang cerdas, banyak sabar, lapang dada. Maka tatkala usia keturunannya yang menjadi idamannya, yang merupakan buah dari doa itu, lahir, diberi namalah nama Ismail. Isma dalam bahasa Ibrani artinya mendengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini buah karya dari doa yang Allah mendengarkan doanya. Muncullah nama seorang anak, yaitu Ismail. Ketika Ismail berusia 14 tahun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahus sa'ya,
Maka tatkala Ismail sudah bisa membantu kerja ayahnya, qala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak kecilku sayang, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anak kecilku sayang, aku bermimpi bertubi-tubi genap 3 kali. Aku menyembelihmu, aku diperintah menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah anakku, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, qala, ya abati, wahai ayahku sayang, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati diriku ini anak yang pandai bersabar, banyak bersabar, lapang dada, kata Nabi Ismail alaihi salam. Dari sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam pertama dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Karena dalam diri Nabi Ibrahim ada satu sifat yang sangat mulia, yang terpuji, yaitu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak paham, masuk akal tidak masuk akal, tetapi Nabi Ibrahim mendahulukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita kembalikan pada diri kita. Sudahkah kita sebagai hamba Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sebagai makhluk yang tak berdaya, yang diciptakan dari tetesan air hina, meninggalkan larangan-larangannya? Atau bahkan sudahkah kita menomorsatukan, mendahulukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yang sudah menyatakan Islam, sudahkah kita masuk ke dalam agama Islam itu keseluruhan? Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam itu jangan setengah-setengah, tapi kafah, tapi secara keseluruhannya. Adapun keistimewaan, keunggulan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ibrahim adalah kekasihku. Yang kedua, Nabi Ibrahim banyak sekali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih anaknya, dia tidak berpikir panjang dan membuang sebuah keraguan. Bisikan-bisikan setan yang beribu-ribu bisikan datang sanggup disingkirkan demi dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah itu masuk akal tidak masuk akal, sekalipun itu anak yang diharapkan, anak kesayangan, anak satu-satunya, tetapi Nabi Ibrahim konsisten menjalankan perintahnya Allah dengan penuh perjuangan, usaha keras, kerja keras, hingga terlaksanalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak memikirkan nanti bagaimana hasilnya kalau saya tidak memiliki anak. Nanti bagaimana kehidupan saya kalau tidak ada yang melanjutkan perjuangan saya, generasi saya tidak ada, dan lain sebagainya. Tetapi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lakukan perintah Allah, lalu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas.
Sehingga Nabi Ibrahim terkenal bekerja keras, berusaha keras, cerdas, melakukan perintah Allah secara tuntas. Akhirnya Allah memberikan kemuliaan, memberikan kebijaksanaan. Allah lalu mengutus malaikat agar Ismail diambil dan diganti oleh seekor domba dari surga. Maka yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah seekor domba dari surga itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dua sifat mulia. Sifat yang kedua dari Nabi Ibrahim yang beliau diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Lalu kita kembalikan pada diri kita. Sudahkah kita banyak bertawakal, atau banyakkah masih kita ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Adapun sifat mulia Nabi Ibrahim yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat dermawan. Mau makan saja harus lari ke arah barat, harus lari ke arah timur, harus lari ke arah utara dan selatan demi untuk mencari teman untuk makan. Mungkin dalam benak kita merupakan tugas yang sangat berat, contoh yang sangat berat. Tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan makan kecuali ada orang yang diajak makan. Subhanallah, mulianya sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada dasarnya dalam semua diri manusia ada sifat kikir. Dinyatakan oleh Al-Quran, wa uhdiratil anfusus suh, setiap manusia ditabiatkan kikir, takut miskin. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kamu mau mencoba berbagi, mencoba berbuat baik, sesekali berbagi, sesekali berbuat baik, atau sering-seringlah berbuat baik. Wa tattaqu, dan menjalankannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah melihat, maka Allah mencatat, maka Allah mengganjar jannat. Dan di ayat lain Allah firmankan pula, innallaha la yudhi'u, sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala la, itu tidak akan yudhi'u, menyia-nyiakan ajral muhsinina, orang yang mau berbuat kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian yang kami paparkan, bisa kita ambil pelajaran. Jika kita menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, maka mari kita mencontoh kepada kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, sudahkah kita ini mendahulukan perintah Allah? Ketika ada seruan untuk menghadap kepada Allah, sudahkah kita menjalankannya dengan istiqomah, dengan penuh ketekunan? Yang kedua, Nabi Ibrahim sangat tinggi tawakalnya. Sudahkah kita penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berusaha, setelah bekerja keras, setelah berupaya maksimal mungkin? Karena orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diberesi urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah yang menjamin beresnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim merupakan sosok figur yang sangat dermawan, yang pada hakikatnya semua manusia takut miskin, punya sifat kikir dan lain sebagainya. Tetapi jika kita mencoba berbuat baik, mencoba berbagi, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sedikit itu mengantarkan kita menjadi figur-figur yang istiqomah dalam beribadah, dikaruniai kesehatan dan kekuatan
menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan bisa memiliki satu sifat saja yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga itu menjadi asbab besok kita di yaumil kiamah digolongkan, dibariskan di dalam tahta panji-panji Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan hamidin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah rizqna as-sihha wal afiyah wal barakah wassalamah fid dunyana wa ukhrana ma'as sa'adah al abadiyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilal nur walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.